Gue mau bilang satu hal penting nih, kalau kalian mau nonton film ini jangan sampai salah ekspektasi kayak gue. Karena gue tuh berekspektasi film ini punya setting waktu di tahun 90-an, kayak film bebas contohnya. Ternyata setting waktu film ini adalah tahun 2018 dengan vibe tahun 90-an. Sekian. Kita masuk ke panelan pertama. Untuk story, gue kasih nilai 7. Sebenarnya gue agak kaget ketika film ini dimulai. Ternyata LSF meluluskan film ini dengan rating 17+. Kenapa ya? Maksud gue kayak contohnya film Dilan aja bisa 13+. Oh ternyata gue setuju sih dengan hal itu. Karena memang ada beberapa adegan-adegan di film ini yang menunjukkan kayak adegan ngerokok, kalimat-kalimat yang agak vulgar, bahkan ada adegan dewasa dengan karakter umur 18 tahun ya. Sebenarnya dia udah di atas umur nggak sih? Tapi ya cuma kan di sini kesannya masih muda gitu kan. Dan maksud gue ini sebenarnya hal yang bagus karena menurut gue ini adalah film coming of age yang terasa real banget. Jadi film ini bercerita tentang sebuah keluarga yang baik-baik aja, harmonis, dan diperankan oleh karakter utama bernama Abi yang dia baru aja berumur 17 tahun. Dia punya kakak yang sebenarnya deket sama dia. Terus tiba-tiba si kakaknya ini mau pergi kerja ke luar negeri dan tiba-tiba aja kakaknya ini kecelakaan pesawat gitu ya. Isi film ini jadinya lebih kayak sesuai judul filmnya melankolis, melankolia bermelo-melo. Tapi nih jujur aja ya, sampai babak pertengahan gue pribadi nggak bisa hanyut dengan perasaannya Abi. Mungkin nih karena gue adalah anak satu-satunya dan gue nggak tahu gimana rasanya kehilangan seorang kakak sendiri yang memang deket sama gue gitu. Terus gini, film ini menurut gue ya, ini sorry banget ya, sebenarnya jadi agak mirip kayak film horor yang isinya jump scare doang. Karena gini, film horor jump scare itu isinya ya jump scare, jump scare, jump scare. Nah film ini karena ini genre-nya adalah drama, isinya tuh ya nangis, 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 nangis sampai akhir gitu loh. Jadi maksud gue ya sesuai judul filmnya sih, ngerti sih, paham kok melankolis, melankolia. Tapi justru karena terlalu banyak nangis, akhirnya gue sendiri nggak bisa bersimpati dengan karakternya ini. Tapi sebenarnya gue sendiri suka dengan konflik di mana Abi ini jadi suka sama Sevia yang mencari sosok figur kakaknya sebagai kakak penggantinya gitu ya. Yang akhirnya konfliknya jadi makin belibet lagi. Tapi ketika ini nyampe ke adegan klimaks, gue mempertanyakan ini klimaksnya di mana dah? Soalnya gini, sepanjang film isinya nangis terus. Ritme filmnya tuh terasa sama gitu loh. Naik turun dari awal. Jadi ketika adegan klimaksnya yang cuma dibuat dengan adegan montase, gue mikir ini apa ya? Kagak ada klimaks ya, berasa kayak ya udah flat aja bagi gue. Dan ketika nyampe ke bagian konklusi yang sebenarnya udah bisa cukup ketebak sama gue, tapi ya memang itu adalah konklusi yang paling tepat untuk mengakhiri melankolia di film ini. Dan jujur aja nih, gue tuh baru aja bisa terharu, nggak sampai nangis gitu ya. Ketika di adegan 10 detik terakhir sebelum filmnya habis, gue cuma memposisikan gimana apa jadi kalau misalkan diri gue menjadi karakter indah di sini. Dan gue cuma melihat bagaimana sih keluarga gue bersikap dengan hal itu. Kita lanjut ke soal screenplay, gue kasih nilai 8. Sebenarnya di awal-awal ini ada sebuah monolog yang menurut gue menarik banget gitu loh, tentang bagaimana penonton bisa dibawa hanyut ke era tahun 90-an. Di mana ada monolog itu, si karakter Abi ini mensangkut pautkan dengan kejadian-kejadian besar yang terjadi di tahun 90-an. Tapi ya udah, itu aja di awal-awal doang. Kita lanjut ke soal directing, gue kasih nilai 8. Gue suka banget dengan keberanian sutradara di film ini nih yang berhasil nunjukin adegan 17+ secara real, nyata, tapi dengan estetik juga. Jadi akhirnya film ini nggak kerasa kayak film ece-ece. Kita lanjut ke soal aktor dan aktris, gue kasih nilai 9. Nggak tahu kenapa gue udah suka banget sama semua acting karakter di film-film ini yang bener-bener totalitas banget deh, tanpa batas gitu kan. Kita lanjut ke soal sinematografi dan film editing, gue kasih nilai 9. Gue mau bahas soal poster filmnya ini dulu. Pas gue pertama kali ngeliat, sumpah itu bagus banget. Udah kayak majalah Aneka Yes, definisi anak 90-an banget gitu kan. Nah tapi untuk soal sinematografinya sendiri juga bagus banget dari awal, estetik lah ya, nggak ada masalah. Terus juga ada beberapa shot kayak contohnya shot Sevia dan juga Bayu yang bisa mengidentifikasi antara hubungan mereka tuh sebenarnya ada jarak gitu loh. Dengan backgroundnya itu ada gerbang pintu yang kebuka, seakan hubungan mereka ya berpisah gitu kan. Terus juga ada shot adegan Abi dan Sevia yang topless di kasur yang menurut gue itu shot yang paling jarang banget gue temuin di film bioskop Indonesia. Kita lanjut ke soal production design, kostum, makeup, dan hairstyle. Gue kasih nilai 7. Sejujurnya, untuk penilaian ini gue tuh pengen banget bisa ngasih nilai 10. Dari awal gue nonton trailernya, bahkan gue lihat posternya juga gitu loh. Tapi sebenarnya untuk hal ini gue sebenarnya agak bimbang antara suka dan tidak. Gue mau bahas satu-satu dulu. Dari awal, momen-momen kecelakaan pesawat yang menurut gue bisa dibuat ambience-nya itu keren banget. Beneran kayak kecelakaan pesawat yang terjadi beneran gitu loh. Terus juga detail-detail bagaimana si rumahnya ini udah gak kerawat, berdebu, kolam berenangnya banyak
banyak daun. Terus bahkan kayak si Abi ini makan di rumah pakai nasi telur doang, yang seakan rumahnya ini jadi kayak nggak kerawat gitu loh. Tapi sebenarnya gue mau mempertanyakan satu hal, poin generasi 90-an di sini tuh apa sih? Karena menurut gue itu cuma kayak pemanis doang. Dan vibe jadul 90-an yang mau ditunjukin di sini, mulai dari propertinya, kostum, makeup dan segala macemnya, itu jadi kayak maksa. Karena sebenarnya setting waktu di film ini kan tahun 2018, plat nomor mobilnya aja tahun 2023 gitu kan untuk expirednya. Berarti ya bisa dong tahun 2018. Dan bahkan memang udah jelas juga karakter Abi di sini dia bilang dia lahir tahun 2000 dan dia ulang tahun yang ke-18. Berarti kan jelas banget 2018. Ya oke lah, judul film ini kan generasi 90-an. Toh gue pribadi memang kelahiran 97 yang bisa dibilang sebagai generasi 90-an yang hidup di era sekarang. Tapi emang iya, buat kalian yang memang generasi 90-an juga, emang kalian dengerin lagu masih pakai Walkman. Kalian masih dengerin radio tuh pakai radio yang gede. Zaman udah berubah, coy. Jadi sebenarnya judul film ini akan lebih cocok tanpa embel-embel generasi 90-an atau bahkan tidak pakai embel-embel adaptasi dari buku generasi 90-an itu sendiri. Yang menurut gue judul film ini lebih cocok ya Melancholia aja atau bahkan Sevilla. Karena sebenarnya Sevilla ini jadi konflik penting juga loh ya. Dan juga kalau kalian perhatiin mobil-mobil atau bahkan motor yang ada di film ini itu tuh sebenarnya ya era sekarang banget. Jadi kayak terasa tidak konsisten aja dengan vibe jadul yang mau ditunjukin tapi juga sebenarnya setting waktunya tahun sekarang. Jadi gimana sih maksudnya gitu loh. Kita lanjut ke soal sound dan music, gue kasih nilai 8. Sebenarnya gue cukup suka sih dengan musik-musik yang dihadirkan di film ini. Tapi gue curiga sebenarnya penulis film ini tuh kayaknya terinspirasi dari lirik lagunya Sevilla Sailor on Seven. Iya nggak sih? Karena lirik lagu itu sama persis gitu loh dengan konflik yang dihadirkan juga. Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 7,8/10. Pada akhirnya semua film itu selera masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton.